Hai guys, selamat datang kembali di channel aku, Cindy Osin. Dan untuk video kali ini aku bakal cerita tentang sesuatu yang beda dari biasanya. Biasanya aku pergi keluar, beli makan makanan yang enak, terus aku pergi ke tempat-tempat wisata yang lagi hits di Bandung. Nah, untuk kali ini aku bakal cerita sesuatu yang beda, yaitu tentang culture shock aku ketika aku datang ke suatu negara yang dekat dari Indonesia, yaitu Singapura. Nah, untuk kalian yang masih baru di channel ini, aku mohon support dari kalian dengan klik subscribe dan like video ini. Dan kalau kalian ingin gak mau ketinggalan video-video dari aku, kalian bisa klik lonceng di bawah ini. Pertama-tama aku mau ngejelasin dulu. Jadi aku pergi ke Singapura itu pertama kali tahun 2016, awal atau pertengahan gitu, aku lupa, 2016, dan itu pertama kalinya dan terakhir kalinya aku kesana. Kenapa aku pilih tema ini untuk konten kali ini? Karena dengan kondisi saat ini pandemik, kita pergerakannya agak terbatas gitu, nggak bisa gampang untuk pergi keluar kota, apalagi ke luar negeri. Nah, untuk kayak kita sharing bareng-bareng pengalaman kita di luar negeri dan ngebahas tentang culture shock yang kayaknya asik dan menyenangkan untuk dibahas, makanya aku bikin konten kali ini. Jadi buat kalian yang pengen pergi ke Singapura, terus penasaran negaranya kayak apa, terus buat kalian yang memang udah tahu Singapura tapi pengen ikut sharing atau ikut ngobrol bareng, kalian boleh komen di bawah dan nonton video sampai habis ya. Jadi kita langsung ke culture shock yang pertama. Jadi ketika aku di Singapura, salah satu hal yang aku inget banget itu kotanya tuh bersih banget dan sangat-sangat menghormati pejalan kaki. Jadi kayak hampir di setiap kotanya itu, di setiap bagian dari negaranya itu pasti ada jalur pejalan kaki yang bagus gitu. Jadi karena Singapura ini sangat berorientasi terhadap transportasi umum, jadi mereka sangat mensupport masyarakatnya atau penduduknya itu berjalan kaki untuk menggunakan transportasi umum yang tentunya harus punya akses pejalan kaki yang baik. Nah, makanya hampir di setiap bagian dari negara tersebut, yang negaranya itu mungkin besarnya hampir sama kayak Jakarta, itu dimana-mana akses pejalan kakinya itu baik dari rumah menuju ke LRT, baik dari LRT menuju ke perpindahan moda ke MRT atau ke bus, atau misalnya dari hotel atau apartemen ke bus atau ke jalur MRT, itu sangat-sangat mudah aksesnya. Culture shock yang kedua yang aku alamin adalah bagaimana masyarakat atau Singapura itu menghargai pejalan kaki, dengan apabila ada orang yang mau menyeberang, mereka bakal mendahulukan orang yang mau menyeberang itu. Jadi misalnya di suatu belokan, jadi ada mobil yang mau belok ke kiri, terus ada di depan mereka sebenarnya ada orang yang mau nyebrang. Nah, mobilnya bakal sengaja berhenti dulu sampai si pejalan kakinya tuh nyebrang, walaupun pejalan kakinya diem aja gitu di pinggir, mereka tetap bakal berhenti dan menunggu pejalan kakinya nyebrang. Itu penghargaan atau penghormatan mereka terhadap pejalan kaki itu sangat besar, bisa menurunkan egonya seperti itu. Dan culture shock yang ketiga, yang aku alamin adalah ketika kita menggunakan eskalator di Singapura, dimana orang-orang yang dimana kalau kamu bakal diem di eskalator, maksudnya kamu nggak berjalan gitu, kamu harus diem di kiri, karena yang bagian kanan itu digunakan untuk orang yang mau lewat, yang buru-buru, yang mau jalan, yang tetap mau lari dan sebagainya. Pokoknya kalau kamu di eskalator itu kamu diem, kamu harus diem di sebelah kiri. Jadi yang sebelah kanan itu bisa orang pakai buat yang ya misalnya butuh terbatas waktunya atau lagi buru-buru dan sebagainya. Dan itu bagus banget, dan ya kita nggak melihat kebiasaan dan budaya itu di Indonesia sama sekali. Kita di eskalator di Indonesia mau yang diem di kanan kiri tuh nggak masalah, orang nggak akan marah. Tapi kalau di Singapura itu kayak agak kurang sopan gitu kalau kamu diem di sebelah kanan. Culture shock yang keempat yang aku temuin di Singapura adalah ketika aku melihat ternyata banyak banget turis mancanegara di situ. Jadi di sana bukan cuman orang Asia aja, tapi kayak setengah dari negaranya itu adalah orang
kulit putih gitu. Jadi yang sebanyak itu orang bule yang datang ke situ, dan ternyata sebesar itu daya tarik wisata dari Singapura gitu. Yang ya aku lumayan cukup kaget karena aku kira Singapura bakal mirip-mirip kayak Jakarta gitu, tapi ternyata enggak. Negaranya sama-sama maju menurut saya, sama-sama maju, pembangunannya sama-sama maju seperti Jakarta, tapi daya tarik wisatanya secara internasional atau negaranya secara internasional itu seperti sangat terkenal gitu. Jadi orang-orang banyak yang datang ke sana. Culture shock yang kelima. Culture shock yang kelima ini adalah berkaitan dengan bahasa. Jadi ketika aku pergi ke Singapura, aku kaget ketika pergi ke public area. Itu ternyata mereka setiap dari signage-nya itu kayak apa sih, papan pengumuman dan sebagainya, itu mereka menggunakan 3 bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Melayu, dan bahasa India. Jadi 4 bahasa. Jadi signage-nya itu atau papan pengumumannya itu harus panjang gitu loh, harus gede, karena harus bisa memuat 4 bahasa itu. Dan tentang bahasa Inggris dari Singapura itu juga mereka kayak punya dialek khusus gitu loh. Jadi kayak dialek Chinese ditambah English, dan itu kadang bikin kita kayak harus mikir dulu untuk nangkep dia ngomong apa gitu. Culture shock yang keenam. Jadi untuk culture shock kali ini agak berkaitan juga dengan bahasan sebelumnya, yaitu bahasa. Jadi di Singapura itu mereka menggunakan 4 bahasa kan yang diakui, dan somehow ini pemikiran aku aja, nggak tahu benar atau enggak, itu membuat mereka dari etnis tertentu akan berkumpul dengan etnis tertentu lagi gitu. Jadi mereka akan menggunakan bahasa etnis tersebut untuk berbicara atau ngobrol dengan etnis mereka lagi gitu. Jadi somehow kayak seperti membatasi pergaulan antar etnis, atau enggak membatasi pergaulan antar budaya gitu. Meskipun mereka punya bahasa yang digunakan secara nasional, itu bahasa Inggris, tapi itu seperti memperkuat identitas etnis mereka masing-masing. Culture shock yang ke-7. Jadi untuk culture shock kali ini aku bakal ngebahas tentang budayanya mereka, aktivitasnya mereka ketika di MRT atau di tempat publik. Jadi pas di MRT itu aku ngerasa kaget banget karena like almost 80% of people inside the MRT are ngelihat ke HP gitu, dan hampir semuanya itu melihat video atau menonton kayak drama atau apalah. Dan yang bikin aku tambah kaget lagi adalah sebagian dari mereka itu loudspeaker videonya. Jadi kayak aku nggak tahu mereka itu beraktivitas di MRT sendirian atau enggak, tapi kayak hampir semuanya itu kayak mereka sendirian gitu, kayak mereka nggak ngobrol sama sekali, dan makan dan minum juga emang nggak boleh kan di MRT. Terus mereka cuma fokus di HP dan menonton video itu gitu dengan suara loudspeaker. Jadi di MRT itu bisa ada banyak suara macam-macam gitu loh. Ya sebenarnya kegiatan itu bikin aku kaget karena aku biasanya kalau misalnya di transportasi umum, aku biasanya ya kadang ngeliat ke jalan, atau kalau ngeliat HP juga sesekali, dan itu juga bukan lihat video yang panjang gitu. Tapi mereka tuh kayak nonton drama gitu loh. Ya jadi itu video dari aku hari ini membahas tentang culture shock aku ketika di Singapura. Aku pergi ke sana tahun 2016, dan aku rasa kayaknya sekarang pun gak jauh beda gitu, tapi mungkin agak lebih sepi karena pandemik ya. Dan semoga pandemik ini segera berakhir dan aku bisa segera ke sana lagi. Makasih udah nonton videonya, dan kalau mau ikut bahas bareng bisa komen di bawah, kita share bareng-bareng ya.